Pemirsa, ratusan security dari PT Jakpro menggeruduk warga kampung Susun Bayam yang tinggal di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara. Warga yang diminta untuk mengosongkan unit rumah susun tersebut pun menolak hingga akhirnya terlibat cekcok dan juga aksi dorong-dorongan tak terhindarkan dengan pihak keamanan. Warga menolak dan menurut penuturan salah satu warga Kampung Bayam, penggerudukan oleh ratusan security terjadi secara tiba-tiba. Meski sudah berdialog antara kedua belah pihak, namun tidak membuahkan hasil. Hingga kini, ratusan warga yang menempati rumah susun Kampung Bayam memilih untuk bertahan serta menunggu dialog dengan pihak Jakpro. Baik, kita akan ajak pemirsa untuk mengetahui informasi terupdate langsung dari lokasi Kampung Bayam. Sudah ada rekan kami, Celia. Selamat pagi, Celia. Silakan informasinya. Ya, selamat pagi Rati, Sira dan juga pemirsa. Saat ini saya langsung berada di hunian sementara dari warga Kampung Bayam. Bisa dilihat memang saat ini lokasinya berada di Jalan Tongkol Ancol, Jakarta Utara. Kalau kami melihat memang aktivitas dari warga Kampung Bayam ini sudah mulai bergerak di lokasi sini. Yang kita dengarkan kemarin bahwa warga Kampung Bayam ini dipindahkan dari Kampung Susun Bayam ke lokasi hunian sementara saat ini. Sehingga kalau kami masih lihat, ini barang-barang yang dipindahkan ini masih berserakan, masih belum dirapikan oleh warga setempat. Dan kita akan berbincang hari ini mengenai polemik dari Kampung Susun Bayam bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan saat ini di lokasi. Di samping kanan saya sudah ada Pak Nirwono Yoga, ya pengamat tata kota. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Celia. Oke, di samping kiri saya saat ini juga ada Mas Furkon yang merupakan ketua dari kelompok Tani Kampung Bayam. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak. Oke, dan kami juga sudah mencoba pemirsa untuk menghubungi dari pihak Jakpro untuk hadir dalam dialog kami pada pagi hari ini. Namun sayang belum dapat untuk bergabung dengan dialog di pagi hari ini. Saya akan ke Mas Furkon. Mas Furkon, boleh digambarkan kemarin ketika perpindahan dari Kampung Susun Bayam ke hunian sementara, bisa diceritakan seperti apa kejadian kemarin? Kejadian kemarin ini saya nggak nyangka ya, karena tidak ada dialog ya, karena posisi saya di kerangkeng ya kan. Ini sebenarnya adalah kriminalisasi sebagai ketua kelompok tani Kampung Bayam Medani yang menjadi jaminan gitu. Artinya di sini saya garis besarkan ini hal-hal terkait ini tidak memikirkan urusan masyarakat. Jadi urusan yang dibicarakan politik ya kan, aturan dan sebagainya gitu. Ya. Oke, kalau misalnya kita lihat memang sudah dipindahkan ke hunian sementara. Hunian sementara tempat tinggal saat ini memang sebelumnya sempat dihuni ya, sempat ditinggali ya oleh para warga Kampung Bayam sebelumnya. Ya, hunian sementara ini memang program yang dibangun bersama masyarakat, PT Jakarta Propertindo dan Pemprov DKI Jakarta ya kan. Di sini juga hadir dari Dinas Perumahan juga sebagai memfasilitasi ya kan gitu pada saat gubernur sebelumnya. Sebenarnya jarak waktu yang ditetapkan ini hunian sementara ini telah kita mendapatkan uang resume santunan ini dipergunakan membangun ini untuk menunggu proses pembangunan Kampung Susun Bayam yang memang inisiatif masyarakat, keinginan masyarakat yang memang benar-benar keinginan untuk benar-benar direspon oleh pemerintah. Alhamdulillah gambar dan sebagainya itu berdirinya Kampung Susun Bayam ya dari warga masyarakat Kampung Bayam gitu. Oke, kalau kami lihat saat ini berarti seluruh warga Kampung Bayam yang kemarin tinggal di Kampung Susun Bayam ini otomatis sudah pindah ke hunian sementara saat ini. Berarti sudah clear ya, sudah kosong di sebelah sana. Ya, untuk sekarang ini kita sudah ada di sini semua. Sambil kita menunggulah, kita serahkan kepada nanti mediasi nanti kan begitu. Apapun nanti kita menunggu hasil mediasi nanti gitu. Oke, Mas Furkon, saya akan coba ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, kalau melihat bagaimana cerita dari Mas Furkon, kejadian yang terjadi kemarin, apa yang Anda lihat? Ya, secara umum ada 3 garis besarnya ya. Yang pertama memang harus kita pahami secara keseluruhan bahwa program penataan Kampung Bayam ini seperti biasa ya, ganti pimpinan, ganti kebijakan ya, sehingga tidak heran kalau kemarin ini terjadi penertiban dan pengosongan di Rusun Kampung Bayam. Karena apa? Karena kebijakan dari pemerintah dan juga dari pengelola sudah berubah yang akan dijadikan
hunian pekerja pendukung operasional nanti, di mana Jakpro memang ditugaskan oleh Pemprov DKI untuk membangunkan kawasan JIS secara keseluruhan, jadi kawasan internasional kan kalau kita lihat rencana jangka panjangnya. Ini yang pertama, artinya kalau itu yang terjadi sudah pasti menutup kembali warga Kampung Bayam untuk kembali ke lokasi. Itu sudah pasti itu kalau lihat dari posisi yang sekarang ya. Satu, jadi mungkin ini jadi catatan buat teman-teman juga bahwa bisa dikatakan kecil kemungkinan untuk bisa kembali lagi menghuni ke lokasi Kampung Bayam sekarang. Satu itu. Kedua, nanti dalam proses mediasi, salah satu langkah yang akan ditawarkan oleh Pemprov DKI adalah warga pasti akan dipindah atau dilokasi ke rusun. Nah, tinggal rusun lokasi mana ya? Kalau kemarin misalnya sempat ditawarkan rusun Nagra, rusun Pluit ya, masih ada rusun Pasar Rumput, ada rusun Kemayoran, tapi itu semua harus dibekali apa? Kepastian tempat kerja, tempat usaha, tempat sekolah. Ini harus dipikirkan matang. Jadi tidak sekedar memindahkan. Ini maksudnya kalau nanti warga sudah bersedia untuk pindah ke rusun, proses itu yang perlu dipastikan dulu ya. Kenapa? Karena ini hunian sementara. Yang ketiga nih Mbak Celia, ini kawasan lahan ini milik Pemprov DKI, lahannya milik Pemprov DKI. Apalagi tadi hunian sementara. Artinya apa? Cepat atau lambat pemerintah dapat menggunakan lahan lagi di sini untuk keperluan Pemprov DKI. Artinya apa? Kalau tidak ada segera keputusan pemindahan tadi, bisa jadi nanti warga akan juga dalam tanda petik jangan sampai digusur lagi gitu. Jadi ini perlu ada kepastian. Nah, persoalannya kita berjalan dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa? Seperti kita ketahui, sebentar lagi kita akan menjelang Pilkada DKI Jakarta ya. Pemprov DKI pasti akan fokus ke arah Pilkada. Artinya kalau proses ini tidak segera dituntaskan, saya justru khawatir ini akan tertunda, bahkan bisa jadi nanti pada pemerintahan berikutnya yang bisa jadi nanti berbeda lagi kebijakannya. Nah ini misalnya yang harus segera dipertimbangkan oleh teman-teman untuk benar-benar memaksimalkan waktu yang tersedia sekarang. Tapi kalau kita melihat ini kan nama awalnya adalah Kampung Susun Bayam, berubah menjadi HPPO seperti yang tadi disampaikan. Ini kenapa? Ya, secara teknis itu kita bisa telusuri ya, yang saya katakan tadi. Kita harus pahami juga bahwa setiap kebijakan itu tergantung sama pimpinannya. Begitu pimpinannya ganti ya pasti kebijakan ganti. Itu udah jamak, bahkan bisa dikatakan setiap gubernur itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Itu satu. Nah, tadi bisa jadi nanti dari awal, rencana awal memang melibatkan warga masyarakat tadi dalam penyusunan rusun Kampung Bayam. Sehingga tidak salah juga kemudian masyarakat memahami bahwa itu akan dijadikan rusun. Tetapi yang tadi saya katakan, begitu ganti pimpinan pasti ganti kebijakan. Dan ini memang terjadi. Yang terjadi sekarang adalah kebijakan pengelolaan Jakpro secara keseluruhan itu akan dikembangkan menjadi kawasan internasional ya, yang berskala internasional, entah itu untuk olahraga, untuk MICE dan sebagainya. Artinya dari peruntukannya jelas tidak memungkinkan untuk dalam tanda petik untuk perumahan dalam skala kecil seperti rusun. Itulah yang kemudian fungsi dari bangunan sudah dibangun tadi dialihkan menjadi hunian pekerja pendukung operasional. Nah, pendukung operasional sudah jelas pasti untuk pengembangan kawasan JIS kalau lihat dari nama yang sudah diberikan. Tapi kalau melihat saat ini kan ini adalah hunian sementara dari para warga Kampung Bayam. Bagaimana hunian sementara? Nah, itu yang tadi saya pahami. Pertama, ini hunian sementara. Kedua, ini tanah milik Pemprov DKI ya. Artinya harus ada kepastian dari warga untuk segera dipindah ke lokasi lain ya. Dalam konteks ini tentu paling ideal tentu rusun ya. Nah, tinggal rusun awalnya mau di mana lokasinya, bagaimana tadi saya katakan soal tempat usahanya, sekolahnya, ya. Kita pikir juga anak-anak juga perlu dipertimbangkan. Itu menurut saya jadi penting karena bagaimanapun juga, karena ini lahan Pemprov DKI, setiap saat Pemprov DKI itu boleh menggunakan lahan ini untuk kepentingan. Tidak terbatas waktu. Betul, gitu ya. Tidak bisa memastikan 1 tahun, 2 tahun tidak. Makanya jangan sampai kejadian digusur lagi gitu. Itu menurut saya justru teman-teman saya harapkan dalam waktu singkat nanti ketemu dengan Komnas HAM misalnya segera memastikan kapan segera untuk dipindahkan, bagaimana prosesnya, kemudian pasti nanti kan ada proses persiapannya dan sebagainya. Karena kalau menggantungkan lama di sini hunian sementara yang dimana lahannya milik Pemprov DKI, kita tinggal menunggu waktu saja. Itu menurut saya yang harus juga dipertimbangkan. Iya benar sekali, karena seharusnya kami sudah mencoba untuk menghubungi juga pihak Jakpro dan menghadirkan hari ini untuk nanti mendengarkan secara langsung sebenarnya bagaimana kemudian nasib dari teman-teman warga Kampung Bayam yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Nirwono juga kekhawatiran ke depannya. Tapi coba kita tanyakan lagi ke Mas Furkon. Mas Furkon, ini kan sempat kami mendengar sudah mendapatkan SK, kemudian juga sudah ada detail huniannya berapa dan sebagainya, hunian mana dan sebagainya. Itu gimana waktu itu? Boleh dijelaskan? Kalau menurut kami yang memang pelaku alur birokrasi yang selesai ya, ini cerita yang usang kalau kita bolak-balikan lagi. Tahu salah kita berbicara tentang ngalor ngidul tentang politik, kepentingan Pemda, kepentingan pengusaha.
marilah kita bersama-sama pikirkan kepentingan masyarakat rakyat. Karena SK itu dibuat berarti ada alurnya, ya kan? Karena apa? Kami menempati tidak secara langsung, cara paksa karena sudah ada komitmen di tanggal 28, 29, 30 itu seharusnya tanggal 1 Januari secara legalitas kami sudah menandatangani draft gitu. Jadi artinya apa yang telah dirujukan oleh PT Jakarta Propertindo dari biaya sewa masa transisi kami sepakati. Nah artinya perkataan, penyampaian, janji dan sebagainya itu adalah sebagai hak bagi kami, ya kan gitu. Pantas dong nama saya Muhammad Furqon. Saya bisa membedakan mana hak dan yang batil. Ketika haknya itu belum diutarakan, karena kita sepanjang kita di Kampung Susun Bayam kemarin itu belum ada yang pihak-pihak berkepentingan gitu. Baik yang dikatakan tadi Pak Wiono itu bilang ini penggantian. Ya yang penggantiannya itu sambangilah ini kepentingan masyarakat atau kepentingan jabatan atau kepentingan pengusaha gitu. Ini rakyat, berbicara rakyat, masyarakat. Adanya pemerintah berarti di pundak pemerintah itu adalah menanggung segala risiko rakyat dan masyarakat. Oke, Mas Furqon, yang mau saya tanyakan saat ini adalah nanti akan dilakukan mediasi. Mediasi ini memang kemarin sudah sempat untuk dibuatkan waktunya. Kalau tidak salah saya dengar mungkin di bulan Juni nanti ya bersama dengan Komnas HAM juga. Apa kemudian yang menjadi harapan dari warga Kampung Susun Bayam ke depannya dalam mediasi yang dilakukan nanti? Ya. Harapannya apa yang telah dikemas rapi dan bagus, pemerintah yang tadinya ibaratkan sampah yang sudah didaur ulang, hayulah karyakan masyarakat, tidak usah berbicara lagi tempat yang baru dan sebagainya. Kalau kita tempat baru lagi, maka daur ulang baru lagi. Apa nggak susah mengeluarkan biaya lagi pemerintah kan gitu. Yang sudah ada ini, potensi warga Kampung Bayam sudah ada potensinya. Kalau kita berbicara mundur lagi nggak akan habisnya. Ini Kampung Bayam lagi, banyak DKI Jakarta nanti cerita Kampung Bayam yang banyak gitu. Akankah selesai nanti si kaum papa dan miskin ini yang bisa disejahterakan oleh pemerintah? Ayo, jangan kita berbicara Kampung Bayam saja, tapi banyak kampung-kampung lain. Nah, harapan kami bagaimana pemerintah harus hadir dan bisa mesejahterakan rakyatnya. Jangan juga memenuhi nafsu syahwatnya. Itu aja yang kami minta sebagai kaum awam. Oke, Mas Furqon, kita sudah dengarkan tadi ya, Pak Nirwono ya. Bagaimana tanggapan dan harapan dari Mas Furqon di mediasi ke depan nanti? Ini gimana? Apakah kemungkinan dari harapan-harapan yang disampaikan oleh Pak Mas Furqon bersama dengan warga Kampung Bayam ini akan terrealisasi nanti? Ini pembelajarannya ya. Pembelajarannya adalah ini juga apalagi menjelang pilkada. Maka penataan kota itu selalu sesuai dengan rencana tata kota yang sudah ditetapkan. Ya, cenderungnya begitu. Kalau kita taat terhadap aturan tata ruang kota, maka siapapun gubernurnya sebenarnya tidak menjadi masalah. Persoalannya kalau tadi kebijakan dengan rencana tata kotanya tidak sesuai, ya pasti akan menimbulkan masalah. Nah, dari pembelajaran kasus seperti ini misalnya tadi ya, bahwa JIS ternyata dalam waktu dekat dengan seiring Jakarta menjadi kota global, JIS dan Ancol itu akan dikembangkan menjadi kawasan tematik dari 10 kawasan yang disiapkan oleh Pemprov DKI itu sendiri menjadi kawasan internasional. Artinya kita bisa membayangkan di situ nanti ada hotel, ada convention center ya, ada pusat pertunjukan dan sebagainya. Yang kalau dari situ aja sudah kepastian penempatan rusun itu menjadi tidak sesuai dengan rencana pengembangannya. Ya, kalau kita lihat, apalagi tadi kita sudah mengkonfirmasi bahwa rusun ini akan berubah fungsi menjadi hunian pekerja pendukung operasional. Berarti kan sudah jelas kegiatan yang akan dikerjakan di JIS tadi. Nah, berarti ini kecil kemungkinannya? Sudah pasti. Nah, kalau tadi sudah katakan di awal ya, dengan kondisi seperti itu, yang pertama harus kita sadari bersama, kecil kemungkinan bagi warga kampung untuk kembali lagi ke lokasi tadi. Itu ya. Karena itu perlu disadari untuk pintu awal pertama. Karena pintu kedua pasti antara negosiasi antara pihak Pemprov DKI dan Jakpro, di mana difasilitasi oleh Komnas HAM misalnya pun bahkan juga oleh DPRD, pasti alternatifnya adalah ke rusun. Ya, tinggal biasanya mereka akan menceritakan rusun mana yang sedang atau bisa diminati, mau Nagrag, mau Pluit, mau Kemayoran, mau di Pasar Rumput ataupun lokasi manapun pasti arahnya ke rusun. Makanya tadi saya katakan siapkan, pastikan juga prosesnya bagaimana sekolahnya, pendidikannya, tempat usaha dan sebagainya. Bahkan saran saya juga misalnya warga di sini ada 50 KK diberikan juga pembekalan ya, dan yang terpenting membuka kesempatan ataupun peluang untuk bisa bekerja di Jakpro misalnya. Bahkan kemudian juga Pemprov DKI ya memberikan lapangan kerja sehingga apa? Ini tidak sekedar memindahkan tapi juga ada peningkatan kesejahteraan ya, ada pendapatan ekonomi baru bagi mereka. Yang terpenting adalah mereka dapat hidup lebih layak ke depannya. Dan yang penting pasti ya, karena jangan lupa sekali saya ingatkan, ini kita berada di lahan hunian sementara, lahan milik Pemprov DKI yang kita tidak pernah tahu
sampai berapa lama warga bisa tinggal di sini. Oleh karena itu harus ada kepastian bagi warga yang tinggal di sini yang dilakukan oleh pihak Pemprov DKI. Karena berikut juga ini adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Oke, kalau kita melihat mediasi yang akan dilakukan nanti, apa kemudian yang perlu untuk digarisbawahi oleh teman-teman dari Kampung Bayam, warga Kampung Bayam, terlebih dari Mas Furkon sendiri dalam mediasi besok? Apa yang perlu menjadi garis bawahi sehingga besoknya ini kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi kepada warga Kampung Bayam? Satu ya, yang tadi saya katakan, kecil kemungkinan misalnya Mas Furkon dan kawan-kawan minta dapat kembali lagi ke lokasi Kampung Bayam. Ya, jadi kalau itu yang terjadi pasti itu langsung deadlock. Ya, pasti tidak akan ada lanjut diskusi karena pintu awalnya sudah pasti tidak akan diluluskan kalau lihat dari posisi sekarang. Artinya kalau kita mau ngeyel-ngeyelan juga nggak akan selesai itu. Kedua, oke, kalau gitu nggak boleh, saya harus kemana? Kan begitu kan? Apalagi saya sementara. Disitulah kemudian buka ruang untuk negosiasi. Pasti tadi saya katakan rusunawa pasti pilihan paling logis. Nah, tinggal rusunawanya di mana dan bagaimana prosesnya itu yang nanti saya harap perlu segera dipastikan karena kita berkejaran dengan waktu tadi, ya. Apalagi mau pilkada dan seterusnya ini posisi pemerintah DKI pasti akan berbeda kalau sekarang dilakukan dengan nanti pada saat pilkada, apalagi nanti dengan gubernur baru misalnya. Kebijakan akan berubah. Nah, dengan kondisi sekarang harus segera ada keputusan. Yang ketiga tadi, perlu ada pembekalan warga ya, sehingga ada peningkatan kesejahteraan. Mau tinggalnya di mana? Kalau ada peningkatan kesejahteraan dan tempat usaha baru, tentu hidupnya harus lebih baik dari yang ada sekarang ya. Yang keempat yang tidak kalah penting, paling tidak Mas Furkon dan kawan-kawan sini menyadari penuh bahwa ini hunian sementara ya, milik tanah Pemprov DKI. Artinya kita tidak bisa berharap banyak akan tinggal lebih lama di sini dan harus siap untuk segera pindah. Itu tadi menurut saya yang harus juga jadi pertimbangan dari teman-teman di sini. Oke, tapi kalau kita berkaca dari kejadian-kejadian polemik di Kampung Bayam saat ini, apakah memang sering terjadi polemik-polemik seperti ini di banyak sebenarnya? Banyak ya? Banyak, bahkan bisa dikatakan kalau saya petakan ya dalam 20 tahun terakhir perkembangan kota Jakarta itu selalu klasik ya. Satu, lokasi penataan kota dengan rencana tata kota itu selalu berbeda. Artinya begini, dalam rencana tata kota sudah dipastikan di situ bukan untuk pemukiman gitu ya. Ternyata ada pemukiman, maka otomatis Pemprov DKI akan cenderung untuk melakukan penataan ya, dalam tanda petik menggeser ya. Tergantung itu tanah itu peruntukannya untuk apa. Kalau warnanya hijau ya pasti untuk ruang terbuka hijau misalnya ya. Kalaupun merah misalnya pasti digunakan untuk bangunan pemerintah misalnya. Kedua, solusi yang ditawarkan selalu adalah pindah ke rusunawa ya, karena yang selalu disediakan tentu rusunawa ya. Dalam kondisi seperti sekarang Jakarta dengan lahan sangat terbatas, maka pilihan paling logis adalah tinggal di rusunawa. Yang menjadi masalah harus ada kepastian karena apa? Tempat tinggal itu kan merubah budaya. Ada pendapatan yang berbeda, makanya harus bayar uang sewa, ada pekerjaan yang berubah, ada pendidikan berubah. Nah, ini yang seringkali terlewatkan. Kesiapan untuk tinggal di hunian vertikal itu berbeda dengan rumah tapak ya. Ini yang menjadi pertimbangan. Seringkali kita mendengar orang yang sudah pindah ke sana tidak bisa bekerja misalnya, sehingga tidak bisa bayar sewa rusunnya karena tadi tidak dibekali dengan perubahan gaya hidup dan juga lapangan kerja yang baru. Apalagi sekarang dengan era digital misalnya kan, semua harus segera berubah, cara hidup kita berubah, usaha kita juga bisa berubah misalnya. Yang ketiga yang tidak kalah penting, secara umum nih untuk masyarakat warga Jakarta, apalagi mau pilkada, kita jangan sampai lagi pembelajarannya, jangan sampai lagi terjebak dengan komoditas politik. Karena kita tahu nih, sudah lagi pilkada pasti cagup-cagup, cawagup ini akan kampanye kemana-mana. Kantong-kantong kumuh, kantong pemilihan padat pasti akan menjadi kantong yang empuk untuk janji-janji politik. Nah, pembelajarannya tadi saya katakan, belajar kepada kasus seperti ini jangan sampai terulang di kampung-kampung lainnya di Jakarta. Oke, Pak Nirwono terima kasih banyak hari ini sudah menemani kami berbincang, kemudian juga Mas Furkon terima kasih, dan sayang sekali karena kita seharusnya bisa menghadirkan pihak Jakpro hari ini untuk langsung berdiskusi untuk kemudian ya melihat bagaimana kemudian gambaran ke depannya untuk warga Kampung Susun Bayam. Dan terima kasih sebelumnya dan semoga nanti di mediasi yang akan dilakukan nanti di sekitar bulan Juni ini akan menjadi titik terang pemirsa. Polemik yang berlangsung di Kampung Susun Bayam ini akan segera berakhir. Sementara demikian saya kembalikan ke rekan-rekan saya yang cantik, ada Sira dan juga Rati di studio. Baik, terima kasih Celia Alexandra informasi langsung mengenai polemik rumah susun Kampung Bayam ini.